Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi keuangan lanjutan kelas akuntansi syariah 4D. Saya Latifah Tamimah dengan NIM 195221153. Saya Mita Fitri Nur Aini, NIM 195221154. Saya Yuliana, NIM 195221157. Saya Dia Pujianti dengan NIM 195221162. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada prosedur penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk kepentingan pada entitas cabang yang dimiliki sepenuhnya. Pada dunia bisnis, sangat mungkin bahwa entitas induk mengendalikan suatu entitas anak tetapi tidak menguasai keseluruhan kepemilikan pada entitas anak tersebut. Menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut, yaitu yang pertama, kekuasaan atas investor, yang kedua, eksposur atau hak atas imbal variabel dari keterlibatannya dengan investor, yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investor untuk mempengaruhi keputusan. Di dalam PSAK nomor 65 tahun 2014 juga disebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investor antara lain. Yang pertama, tujuan dan desain investor. Yang kedua, aktivitas relevan bagi investor yakin yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil investor serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investor. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor. Yang kelima, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investor untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Kepentingan non-pengendali. Implikasi dari kepemilikan sebagian adalah munculnya kepentingan non-pengendali atau NCI. PSAK nomor 65 tahun 2014 mendefinisikan kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak didistribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. Dalam PSAK nomor 65 tahun 2014, entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali atau NCI pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada penggunaan laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Langkah-langkah menyusun laporan konsolidasi pada nilai tercatat ekuitas kepemilikan yaitu 1. Mencari selisih atau diferensial. Yang kedua, membuat ayat jurnal umum dan penyesuaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan sesaat setelah dilakukan kombinasi bisnis. Yang keempat, mengalokasikan laba dan dividen dari subsidiary. Yang kelima, membuat jurnal eliminasi. Yang keenam, membuat kertas kerja konsolidasi. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan konsolidasian. Konsolidasi dengan konsep kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Contoh pengilustrasian atas kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara atas PT Andalas.
Mengacu pada gambar 3.1, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatat pada laporan posisi keuangan. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1.200 juta, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Nilai akuisisi dan nilai wajar KNP 900 juta. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Total nilai tercatat aset bersih PT Andalas 1.200 juta. Porsi kepemilikan 75%. Nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi 900 juta. Selisih diferensial Rp rupiah kosong. Kemudian PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 900 juta. Sisi sebelah sisi kredit, kas 900 juta. Sisi debit, keterangan mencatat pembelian saham PT Andalas. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi tampak seperti yang ditujukan dalam gambar 3.6. Terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh. Dalam pengakuisisian, sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama. PT Nusantara dan PT Andalas laporan posisi keuangan konsolidasian periode 31 Desember 2015. Aset, kas dan setara kas PT Nusantara 700 juta, PT Andalas 600 juta. Piutang usaha PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta. Persediaan PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta. Tanah PT Nusantara 1.500 juta, PT Andalas 400 juta. Mohon maaf 500 juta. Bangunan dan peralatan PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta. Akumulasi penyusutan PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta. Merek dagang PT Nusantara 400 juta, PT Andalas kosong. Investasi pada PT Andalas, PT Nusantara 900 juta, PT Andalas kosong. Total aset PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Liabilitas dan ekuitas, utang usaha PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta. Utang obligasi PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 500 juta. Saham biasa PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta. Laba ditahan PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 400 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Kertas kerja konsolidasian untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi dapat menggunakan bantuan kertas kerja. Nama akun, kas dan setara kas, neraca saldo PT Nusantara 700 juta, PT Andalas 600 juta, konsolidasian 1 miliar 300 juta. Piutang usaha, neraca saldo PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta, konsolidasian 850 juta. Persediaan, neraca saldo PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta, konsolidasian 750 juta. Tanah, neraca saldo PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 500 juta, konsolidasian
2 miliar. Bangunan dan peralatan neraca saldo PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta, konsolidasian 3 miliar 400 juta. Akumulasi penyusutan neraca saldo PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta, konsolidasian 600 juta. Merek dagang neraca saldo PT Nusantara 400 juta, PT Andalas kosong, konsolidasian 400 juta. Investasi pada PT Andalas neraca saldo PT Nusantara 900 juta, PT Andalas kosong. Jurnal eliminasi pada kredit 900 juta, konsolidasian kosong. Total aset neraca saldo PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar, konsolidasian 8 miliar 100 juta. Utang usaha neraca saldo PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 miliar 300 juta, konsolidasian 1 miliar 500 juta. Utang obligasi neraca saldo PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 500 juta, konsolidasian 2 miliar. Saham biasa neraca saldo PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta. Jurnal eliminasi debit 800 juta, konsolidasian 3 miliar. Saldo laba neraca saldo PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 400 juta. Jurnal eliminasi pada debit 400 juta, konsolidasian 1 miliar 500 juta. Bagian non pengendali neraca saldo PT Nusantara kosong, PT Andalas kosong. Jurnal eliminasi pada kredit 300 juta, konsolidasian 300 juta. Total liabilitas dan ekuitas neraca saldo PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Jurnal eliminasi pada debit 1 miliar 200 juta, pada kredit 1 miliar 200 juta. Konsolidasian 8 miliar 100 juta. Keterangan 12E eliminasi atas saldo investasi pada entitas anak dan aktivitas entitas anak. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi menggunakan informasi yang berasal dari tabel 3.11. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana laporan keuangan konsolidasian yang dilaporkan jika PT Nusantara hanya mengakuisisi sebagian kepemilikan pada PT Andalas. Tabel 3.1 neraca saldo per 31 Desember tahun 2015 tentang kepemilikan sebagian PT Nusantara dan PT Andalas. Sesuai dengan informasi pada tabel 3.11 selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015, jurnal 13 kas 37.500.000 debit investasi pada PT Andalas 37.500.000 kredit. Keterangan mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta kali 75%. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas.
jurnalnya 31 Desember 2015, jurnal 14, investasi pada PT Andalas 150 juta, debat bagian laba atas PT Andalas 150 juta, kredit. Keterangan mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta dikali 75%. Karena PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka PT Nusantara hanya berhak mengakui penghasilan maupun penerimaan dividen sebesar 75% dari laba bersih yang diperoleh maupun dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Sedangkan porsi sisanya yaitu 25% akan diakuisisi oleh pihak non afiliasi yang memiliki kepemilikan atas PT Andalas. Dari sudut pandang PT Nusantara sebagai entitas induk, pihak non afiliasi tersebut disebut sebagai kepentingan non pengendali. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Pada tabel 3.12 perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015 terdapat keterangan saldo 1 Januari 2015, laba bersih, dividen, serta saldo 31 Desember 2015. Kemudian ada juga rasio investasi dan non pengendali modal saham serta saldo laba. Untuk penjelasan yang pertama yaitu rasio. Pada bagian rasio tertera 75/25, yang berarti PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka dari PT Nusantara hanya berhak mengakui atau menerima dividen sebesar 75% dari laba bersih atau dari pembagian dividen PT Andalas, sedangkan sisanya yaitu 25% akan diakui oleh pihak non-afiliasi yang memiliki kepentingan pada PT Andalas. Dari sudut pandang PT Nusantara sebagai entitas induk, pihak non-afiliasi tersebut disebut sebagai kepentingan non pengendali. Kemudian pada bagian investasi saldo 1 Januari 2015 sebesar 900 juta, laba bersih 150 juta dan dividen minus 37.500.000 yang diperoleh dari jurnal yang telah dibuat sebelumnya atau diperoleh dari neraca saldo pada tabel 3.11. Dari 900 juta, 150 juta dan 37.500.000 dijumlah dan menghasilkan saldo 31 Desember 2015. Sama seperti investasi kepentingan non pengendali diperoleh dari penjumlahan saldo 1 Januari laba bersih yang dikurangi dengan dividen dan dihasilkan saldo 31 Desember 2015. Modal saham yang diperoleh dari tabel neraca 3.11 sebesar 800 juta, saldo 31 Desember 2015 sebesar 800 juta. Kemudian ada saldo laba, saldo awal yaitu 1 Januari 2015 sebesar 400 juta, laba bersih 200 juta dan dividen minus 50 juta. Saldo di 31 Desember 2015 sebesar 550 juta. Setelah menghitung jurnal eliminasi per 31 Desember 2015, langkah selanjutnya adalah membuat
jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah mencatat jurnal eliminasi. Yang pertama adalah mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar Rp150 juta didapat dari laba bersih investasi. Dividen diumumkan tercatat sebagai kredit sebesar Rp37.500.000 didapat dari kepemilikan 25% dikali dengan Rp150 juta. Investasi pada PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar Rp112.500.000 didapat dari kepemilikan 75% dikali dengan Rp150 juta. Selanjutnya adalah bagian laba kepentingan non-pengendali tercatat sebagai debit sebesar Rp50 juta didapat dari laba bersih non-pengendali. Dividen untuk kepentingan non-pengendali tercatat sebagai kredit sebesar Rp12.500.000 didapat dari kepemilikan 25% dikali dengan Rp50 juta. Kepentingan non-pengendali ekuitas tercatat sebagai kredit sebesar Rp37.500.000 didapat dari kepemilikan 75% dikali dengan Rp50 juta. Untuk jurnal yang ketiga, saham biasa PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar Rp800 juta. Saldo laba tercatat sebagai debit sebesar Rp400 juta. Investasi pada PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar Rp900.000. Kepentingan non-pengendali tercatat sebagai kredit sebesar Rp300 juta. Pada tabel 3.13 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam penyiapan kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan sebagian tidak jauh berbeda dengan penyiapan kertas kerja konsolidasian kepemilikan penuh yang sebelumnya telah dijelaskan. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah keberadaan kepentingan non-pengendali akan muncul pada bagian laporan laba rugi, pada bagian laporan perubahan saldo laba maupun laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non-pengendali atas komponen setiap laporan. Adapun laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian 75% pada PT Andalas per 31 Desember 2015. Untuk periode-periode berikutnya, pada pengakuisisian atas sebagian kepemilikan, penyiapan laporan keuangan konsolidasian dilakukan mengikuti prosedur yang sama dengan penjelasan pengonsolidasian di atas. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.